Bayer Leverkusen tampaknya harus bersiap menghadapi kenyataan pahit di musim panas mendatang dengan kepergian sang pelatih utama Xabi Alonso. Juru taktik asal Spanyol itu santer dikaitkan dengan Real Madrid yang kabarnya akan melakukan pergantian pelatih Carlo Ancelotti usai performa mengecewakan musim ini. Carlo Ancelotti bahkan sudah dipastikan akan pergi untuk mencoba tantangan baru melatih timnas Brasil. Dan Alonso dinilai sebagai sosok paling ideal untuk menggantikannya di Bernabeu. Keberhasilan Alonso mengantar Leverkusen tampil impresif sepanjang musim 2023-2024 dan menjadi juara di Bundesliga telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Bayern Munchen, Liverpool, dan Real Madrid disebut-sebut sebagai peminat serius jasa Alonso. Pada musim panas tahun lalu, Leverkusen masih mampu mempertahankan sang pelatih dengan keyakinan bahwa kontraknya berlaku hingga 2026. Namun, situasinya kini tampak berbeda. Besarnya godaan untuk kembali ke Madrid, tempat ia pernah bersinar sebagai pemain, membuat Leverkusen semakin sulit menahan kepergiannya. Menyadari potensi kehilangan Alonso, manajemen Leverkusen dikabarkan sudah bergerak cepat mencari pengganti. Menurut laporan media Jerman Kicker, klub telah menetapkan kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Ia adalah mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Ten Hag dinilai memiliki pengalaman dan karakter yang sesuai untuk melanjutkan proyek ambisius Leverkusen di Bundesliga maupun Eropa. Erik ten Hag saat ini sedang menganggur setelah didepak dari Old Trafford pada November 2024 lalu. Kontak antara Leverkusen dan Erik ten Hag disebut juga sudah terjadi. Negosiasi bahkan diklaim oleh Kicker sudah memasuki tahap lanjutan. Sejak menangani Manchester United pada tahun 2022, Ten Hag menghabiskan sekitar 650 juta euro atau sekitar 12 triliun rupiah untuk belanja pemain. Jumlah yang sangat fantastis bagi seorang pelatih untuk melakukan belanja pemain. Meski menjuarai Piala Liga Inggris 2022-2023 dan Piala FA 2023-2024, Ten Hag dianggap gagal karena The Red Devils hancur-hancuran di Liga Inggris. Pencapaian Manchester United di tangan Ten Hag terus menurun di ajang Premier League. Setelah finish di posisi ketiga pada 2022-2023, Manchester United hanya finish di peringkat ke-8 pada musim berikutnya. Sebelum Ten Hag diganti oleh Ruben Amorim pada pertengahan musim ini, Manchester United bahkan hanya menempati peringkat ke-14. Kendati gagal di Manchester United, rekam jejak Ten Hag sebelumnya membuat Bayer Leverkusen merasa yakin bahwa pria berusia 55 tahun itu akan menjadi pengganti yang tepat setelah kepergian Xabi Alonso. Ketika masih melatih Ajax Amsterdam, Ten Hag berhasil membawa klub Liga Belanda itu berada di level Eropa dan lolos ke semifinal Liga Champions 2019. Pada selang 2018 hingga 2022, Ten Hag juga menjuarai Liga Belanda sebanyak 3 kali dan Piala Belanda sebanyak 2 kali. Erik ten Hag semakin kelihatan pas bagi Leverkusen karena ia tak asing dengan sepak bola Jerman. Mantan back Twente ini pernah menangani Bayern Munchen dan menjadi asisten Pep Guardiola pada selang 2013 hingga 2015. Sementara itu, di musim 2024-2025, Bayer Leverkusen memiliki sejumlah pemain andalan yang bisa menjadi senjata Ten Hag di musim depan. Di lini depan, Patrick Schick menjadi mesin gol utama dengan torehan 19 gol dalam 23 penampilan di Bundesliga. Sementara Florian Wirtz tampil sebagai playmaker dan menjadi kunci permainan dengan kontribusi 9 gol dan 10 assist di Liga Jerman. Catatan itu menjadikannya salah satu pemain muda terbaik Eropa saat ini. Di lini tengah, Granit Xhaka dan Robert Endrick memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan defensif. Dengan Endrick juga baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028. Di sisi sayap, Jeremy Frimpong menjadi ancaman nyata dengan kecepatan dan penetrasinya mendukung serangan dari sektor kanan. Pertahanan Bayer Leverkusen pun solid berkat kepemimpinan Jonathan Tah yang konsisten menjaga lini belakang bersama dengan kiper senior Lukas Hradecky yang mencatatkan rekor luar biasa dalam jumlah pertandingan tanpa kekalahan di Bundesliga. Saat ini, Leverkusen masih berada di posisi 2 klasemen dengan 67 poin dari 31 penampilan. Mereka terpaut 8 poin dari Bayern Munchen yang ada di puncak klasemen. Meski terancam gagal mempertahankan gelar, namun masa depan Bayer Leverkusen tetap terlihat cerah. Apalagi mereka akan bermain di Liga Champions Eropa. Jika Erik ten Hag melatih Bayer Leverkusen, kemungkinan besar ia akan membawa filosofi permainan yang berakar pada pendekatan menyerang berbasis penguasaan bola seperti yang ia terapkan saat menangani Ajax dan Manchester United. Gaya bermainnya menekankan pada build up dari lini belakang
sirkulasi bola cepat, serta perpindahan posisi yang dinamis antar pemain. Ia dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pressing tinggi dan gegenpressing dengan tujuan merebut bola secepat mungkin dan mengontrol jalannya permainan. Dalam hal taktik, formasi dasar yang paling mungkin ia gunakan adalah 4-2-3-1, formasi favoritnya sejak di Ajax Amsterdam. Di dalam struktur ini, Florian Wirtz akan ditempatkan sebagai playmaker di belakang striker seperti Patrick Schick, sementara sayap diisi pemain cepat dan teknis seperti Jeremy Frimpong dan Amin Adli. Dua gelandang tengah seperti Granit Xhaka dan Ezequiel Palacios akan berperan sebagai double pivot dengan satu lebih bertahan dan satu lainnya bertugas memulai serangan dari lini kedua. Back sayap ofensif seperti Alejandro Grimaldo dan Frimpong akan mendapat kebebasan untuk overlap atau masuk ke tengah sebagai inverted fullback, menambah opsi saat menguasai bola. Alternatif lainnya adalah formasi 4-3-3 yang memberi kontrol lebih besar di lini tengah dengan menempatkan 3 gelandang berkarakter kreatif dan pekerja keras sekaligus. Dengan skuad yang sudah terbiasa bermain menyerang dan intens di bawah asuhan Xabi Alonso, Ten Hag tidak perlu melakukan perubahan besar, melainkan cukup menyempurnakan struktur build up, koordinasi pressing dan rotasi posisi untuk memaksimalkan potensi Leverkusen di level domestik maupun Eropa.